membahas mengenai Google AdWords atau yang sekarang dikenal dengan nama Google Ads. Karena sejak 24 Juli 2018, Google mengubah nama platform iklan mereka dari Google AdWords menjadi Google Ads. Tapi tenang saja, secara garis besar cara menggunakan Google AdWords dan Google Ads sama. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu Google AdWords? Jadi Google AdWords itu adalah fitur dari Google untuk menampilkan iklan berbayar di hasil pencarian Google. Jadi dengan menggunakan Google AdWords, Anda bisa menampilkan iklan Anda di hasil pencarian Google untuk kata kunci tertentu yang relevan dengan bisnis Anda. Lalu langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mempelajari Google Ads ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki akun Google Ads ya. Dan untuk membuat akun Google Ads ini, Anda harus memiliki alamat email berupa Gmail. Jadi bagi Anda yang belum memiliki alamat email Gmail ya, Anda bisa daftarkan di URL-nya yaitu gmail.com. Kemudian enter. Nah, di halaman utama pembuatan email Gmail ini, Anda bisa langsung membuat email baru dengan cara klik buat akun. Ya, kemudian ikuti instruksi pembuatan akun Gmail selanjutnya. Jika akun email Gmail Anda sudah berhasil terverifikasi oleh Google, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat akun Google AdWords. Bagi Anda yang merasa kesulitan atau bingung dalam pembuatan akun email Gmail ini, silahkan Anda minta bantuan ke instruktur masing-masing kampus. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu pembuatan akun Google AdWords. Saya akan buka tab baru di sini. Kemudian Anda bisa kunjungi URL-nya di ads.google.com. Kemudian enter. Nah, pada halaman home Google Ads ini, untuk memulainya, silahkan Anda klik tombol Start Now di sebelah sini. Kemudian di halaman ini, Anda diminta untuk memasukkan alamat email Gmail Anda yang sudah didaftarkan. Kemudian Anda bisa klik next atau berikutnya. Selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisikan password dari alamat email Gmail Anda. Jika sudah, kita bisa klik next atau berikutnya. Oke, dan ini adalah halaman utama Google Ads Anda, di mana di sini melakukan riset sebuah keyword atau kata kunci dengan menggunakan tools Keyword Planner pada salah satu fitur Google Ads. Caranya, Anda bisa klik di bagian Switch to Expert Mode ini. Kemudian klik buat akun tanpa kampanye pada bagian ini. Dan ini adalah halaman untuk mengkonfirmasikan informasi bisnis Anda ya. Silahkan disesuaikan. Untuk billing country-nya, negaranya yaitu benar Indonesia. Time zone-nya atau waktu adalah Jakarta. Kemudian currency-nya atau mata uangnya adalah IDR atau rupiah. Jika sudah sesuai, klik tombol submit. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat akun Google Ads ya. Silahkan Anda klik Explore Your Account ya. Nanti kita akan diarahkan ke halaman dashboard Google Ads kita. Nah, ini adalah halaman dashboard utama Google Ads kita. Oke, sampai sini kalian tahu nggak sih apa yang membuat keyword begitu spesial? Dan kenapa keyword menjadi suatu topik yang penting bagi sukses online? Dan benarkah dengan aplikasi perencanaan keyword dapat membentuk Anda mengambil keputusan? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya definisi dari keyword itu sendiri. Keyword atau kata kunci adalah sebuah kata atau frase yang digunakan untuk menemukan halaman web yang sesuai dan berguna. Nah, karena keyword berupa frase atau gabungan kata, maka dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kata kunci pendek atau biasa disebut dengan keyword saja, yaitu kata kunci yang hanya terdiri dari maksimal 2 suku kata, ya. Dan kategori kedua adalah kata kunci panjang atau biasa disebut long tail keyword, yaitu kata kunci yang terdiri lebih dari 2 suku kata. Sebagai contoh, misalnya nih ya,
saya susun frase misalkan bisnis online, maka ini masih disebut dengan keyword. Tapi kalau frasenya bisnis online shop misalnya ya, maka ini sudah disebut long tail keyword. Paham ya? Nah, frase atau susunan kata yang sering Anda ketikkan pada browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lainnya untuk menemukan sebuah informasi, itulah yang disebut sebagai keyword. Dan itulah alasan kenapa keyword menjadi spesial. Kalau Anda memahami apa yang akan diketik oleh pelanggan Anda saat melakukan pencarian, berarti Anda selangkah di depan dari para kompetitor Anda. Karena informasi website Anda akan ditampilkan di halaman pertama halaman pencarian mereka. Peluang Anda mengubah pengguna dari sekedar pengunjung menjadi pembeli atau konversi sangatlah besar. Maka dari itu, riset keyword sangatlah penting. Online Anda. Nah, untuk riset kata kunci atau keyword, Anda bisa menggunakan Google Suggest, Keyword Planner, dan Google Trend. Nah, sekarang saya mau kasih lihat nih kepada kalian bentuk frase yang menggunakan short keyword atau kata kunci pendek dan long tail keyword atau kata kunci panjang. Saya akan buka tab baru di sini. Kemudian pada bagian ini saya akan masukkan keyword atau kata kuncinya, yaitu aplikasi, dropship, kemudian enter. Seperti yang kalian lihat, di sini akan menampilkan beberapa paragraf informasi di halaman pertamanya. Dan kalian juga bisa lihat di sini ada beberapa paragraf yang terdapat tulisan ad atau iklan pada awal paragraf. Ini adalah paragraf yang memanfaatkan Google Search Network, salah satu fitur dari Google Ads, sebagai sarana mereka beriklan dengan sasaran kata kuncinya, yaitu aplikasi dropship. Lalu kalian juga bisa lihat ya pada bagian bawah ini, penelusuran yang terkait dengan keyword aplikasi dropship, yaitu kumpulan long tail keyword yang tersusun atau dirangkai oleh search engine. Perhatikan lebih seksama, keyword yang diketik adalah aplikasi dropship, yang kemudian diterjemahkan oleh search engine menjadi dua suku kata, yaitu aplikasi dan dropship, atau diterjemahkan oleh Googlebot sebagai short keyword yang tertulis tanpa dibold pada bagian ini. Kemudian oleh Googlebot ditambahkan suku kata lainnya yang menjadi sebuah long tail keyword yang tertulis secara bold di bagian sini. Nah, mungkin Anda masih ada yang belum tahu ya, apa sih itu Googlebot? Jadi secara definisi, Googlebot berfungsi sebagai robot yang terus merayap, bergerilya, bergentayangan untuk terus-menerus mencari data atau berita atau artikel terbaru berupa halaman website yang up to date. Maksudnya seperti apa Googlebot itu? Nah, gini, anggaplah Anda adalah Googlebot. Tugas Anda adalah mengecek semua website di dunia. Apakah ada situs terbaru yang terdaftar, atau adakah pembaruan atau update dari situs yang lama yang sudah masuk ke dalam database penyimpanan. Kemudian Anda akan masuk ke dalam sebuah situs server dunia yang dimana terdapat nama-nama website atau domain terbaru yang terdaftar. Setelah itu, Anda mengunjungi satu persatu websitenya. Dan setiap halaman dari semua website itu Anda kunjungi pula. Dan Anda simpan setiap halaman dari semua website itu ke dalam sebuah tempat penyimpanan data. Anggaplah di sini flash disk. Tentunya Anda pun membuat semacam daftar halaman apa saja yang sudah disimpan dan diambil di website mana, waktunya kapan. Setelah Anda melakukan itu semua, maka di hari berikutnya Anda pun melakukan hal yang sama, ditambah dengan mengunjungi situs yang sebelumnya pernah dikunjungi. Anda mengecek apakah ada halaman yang baru. Jika ada, maka Anda langsung kunjungi halaman tersebut dan menyimpannya kembali di dalam database penyimpanan. Misalnya flash disk tadi itu ya. Nah, begitulah Googlebot bekerja. Paham ya? Nah, dengan memperhatikan hal tersebut, sebenarnya Anda telah belajar hal berharga. Bahwa tanpa tools riset apapun, sebenarnya Anda bisa melakukan riset kata kunci. Dan memanfaatkan search engine yang Anda punya untuk mempersempit ruang lingkup sesuai spesialisasi dari produk atau layanan jasa Anda secara online. Untuk mempermudah pemahaman, misalnya saya akan tambahkan kata reseller di sini. Kemudian kita enter, maka browser akan menampilkan paragraf yang berbeda. Karena pastinya pada paragraf di salah satu konten website mereka menggunakan kata reseller.
Sehingga search engine memilih memberikan website-website yang lebih relevan sesuai permintaan pencarian yang memiliki ruang lingkup lebih khusus atau lebih sempit. Ini menjadi salah satu tips yang bisa Anda gunakan, yaitu ketika Anda ingin menulis konten website atau blog yang SEO friendly, maka Anda bisa tentukan melalui cara ini. Awali dengan short keyword lalu persempit dengan menambahkan sebuah kata yang lebih sesuai dengan ruang lingkup dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh website Anda. Misalnya bisa ditambahkan kata Indonesia atau bahkan Jakarta bila memang ruang lingkup usaha Anda di wilayah sana. Maka search engine akan membuang paragraf negara lain atau kota-kota lain yang tidak sesuai permintaan pengguna. Dengan eliminasi dari search engine tersebut, maka konten web Anda menjadi pilihan Googlebot untuk ditampilkan di halaman pertama mereka. Dan Anda bisa memanfaatkan browser untuk meriset keyword yang SEO friendly dengan website Anda. Lalu apa sih kegunaan dari tools keyword itu? Untuk memahami ini, saya akan kembali ke pertanyaan dasar, yaitu siapakah pengguna keyword? Perhatikan tabel berikut ini. Di sini Anda bisa lihat penggunaan keyword dari kacamata setiap kepentingan yang ada. Pada tabel ini saya susun berdasarkan kepentingan yang ada. Anda pahami tabel berikut dengan melihatnya sebagai dua tahapan proses. Pertama dari kacamata audiens atau pengguna, dan kemudian dari kacamata Anda atau penyedia informasi di website baik blog ataupun produk. Dan dari kacamata audiens, yang pertama adalah cari tahu alasan mengapa pengunjung mengetik frase tersebut di browser mereka. Mungkin pengunjung ingin mendapatkan solusi bagi masalah yang ada, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Audiens ingin mengetahui aplikasi dropship reseller yang populer saat ini dan menemukan solusi atau jawabannya. Yang kedua, melihat tujuan pencarian. Audiens menggunakan keyword dengan tujuan untuk membeli sebuah produk atau jasa dan untuk mendapatkan informasi. Maka bisa dibagi menjadi dua kegunaan, yaitu keyword yang ditentukan untuk PPC dan keyword yang ditentukan untuk SEO. Keyword yang ditentukan untuk PPC atau pay per click bertujuan agar produk atau layanan yang ditawarkan akan memberikan solusi bagi masalah pengguna atau audiens, atau memenuhi kebutuhan audiens secara cepat. Sedangkan untuk pemanfaatan keyword di SEO bertujuan agar audiens atau pengguna mendapat informasi tambahan. Itulah mengapa blog dapat berbentuk tutorial, laporan penelitian, atau konten edukatif, yaitu agar Anda bisa menawarkan produk atau layanan yang Anda miliki untuk memberikan solusi bagi pengguna di dalam blog Anda. Dari kacamata penyaji informasi atau pemilik website ada dua area juga. Untuk area CPC, penyaji wajib melakukan riset keyword untuk menemukan profitable keyword bagi websitenya. Sedangkan untuk area SEO, penulis menentukan keyword SEO yang akan digunakan sesuai dengan konten yang disajikan dan relevan bagi pengguna. Sehingga pada akhirnya pengguna mendapatkan informasi yang membantu. Sebagai contoh, The Plaza menawarkan pembuatan toko online dengan nama website Anda sendiri. Dan untuk proses pengerjaannya itu tergolong cepat karena hanya membutuhkan waktu paling lama 3 hari. Kemudian, The Plaza juga dilengkapi dengan berbagai macam sistem pembayaran otomatis yang lengkap, sehingga pengunjung website toko online Anda dapat melakukan pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, bank transfer maupun mobile banking. Jadi Anda tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran, karena setiap pembayaran sudah dicek oleh sistem sehingga Anda tidak perlu melakukan pengecekan secara manual. Dan masih banyak lagi keuntungan dan bonus yang bisa Anda dapatkan. Nah, bila The Plaza menyajikan blog tentang politik, maka akan tidak relevan dan tidak akan menghasilkan konversi apapun. Upaya ini tidak relevan bahkan dapat merusak ranking atau kualitas website Anda di mata Googlebot karena menyajikan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya dari kacamata pengukuran kesuksesan, nah di sini kita akan memilih keyword yang relevan sehingga setiap biaya yang keluar dapat memiliki ROI atau konversi yang diharapkan. Sedangkan saat menulis blog dengan keyword tersebut, tentunya bertujuan untuk memperkuat posisi website Anda di mata Googlebot, bahwa website Anda memiliki konten yang berkualitas, relevan, dan expert di bidang usaha terkait, sehingga meningkatkan kompetisi dari para kompetitor. Dengan melihat tabel ini, Anda akan lebih paham bahwa riset dan pemanfaatannya adalah untuk dua arena yang berbeda.
Keyword yang Anda kompetisikan dengan berbayar di PPC yang tentunya bertujuan untuk konversi akan sangat berbeda dengan keyword yang Anda kompetisikan di SEO, yaitu bertujuan untuk memperkuat daya saing. Selanjutnya, kita akan memanfaatkan Google Keyword Planner yang tergolong gratis, yaitu cukup dengan mendaftarkan website Anda di Google Ads tanpa memerlukan kampanye berbayar apapun. Langsung saja kita praktekkan bagaimana mendapatkan profit keyword dari Google Keyword Planner. Caranya di halaman dashboard Google Ads ini, Anda klik di bagian Tools and Setting, kemudian pilih di bagian Planning atau perencanaan ini, lalu pilih Keyword Planner. Kemudian pada bagian ini, pilih dapatkan kata kunci baru atau Discover New Keyword. Kita klik di bagian sebelah sini. Lalu di sini saya akan ketikkan short keyword yaitu bisnis online. Kemudian klik dapatkan hasil atau get result pada bagian ini. Oke, jika Anda perhatikan di bagian ide kata kunci ini ya, tertulis jumlah ide kata kunci yang ditemukan oleh Google Keyword Planner. Kalau kita scroll terus ke bawah ya, Anda akan melihat jumlah baris yang kita temukan adalah sebanyak 644. Nah, untuk mengurangi jumlah yang banyak ini, lakukan filtering frase kata yang tidak relevan dengan bidang usaha dari website yang ingin dikampanyekan. Klik tambahkan filter pada bagian ini. Lalu pilih teks kata kunci atau keyword text pada bagian ini. Setelah diberikan beberapa filter, maka ide kata kunci yang ditawarkan berada di lingkup yang lebih sesuai. Karena setiap PPC yang dikeluarkan tentunya ingin mendapatkan konversi. Jadi bukan sekedar klik, namun tidak terjadi konversi. Disinilah seni menentukan keyword menjadi sebuah penentu. Jadi lakukanlah uji coba sehingga Anda mendapatkan keyword PPC yang paling cocok dengan bidang usaha website Anda. Mungkin terkadang kita harus memperluas ide kata kunci yang ada ataupun sebaliknya, menambahkan filter keyword. Jadi Anda harus uji coba sehingga menemukan profit keyword dari website Anda. Misalnya tadi saya kan masukkan keywordnya bisnis online ya. Tentunya saya tidak menawarkan lowongan mengenai bisnis online. Jadi pada bagian ini ya, saya akan mengecualikan kata kunci lowongan dengan memilih does not contain ini. Kemudian pada bagian value-nya ini saya akan masukkan lowongan. Lalu klik bagian apply ya. Tapi sebelum Anda klik bagian ini ya, Anda lihat lagi ya bahwa di sini ada 640 baris ya untuk kata kunci bisnis online. Ketika saya mengecualikan kata kunci lowongan ya, kemudian saya klik apply. Nah, seperti yang Anda lihat ya, sekarang jumlah barisnya menjadi 639. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai